Film dimulai dengan menampilkan Stephanie, seorang gadis berusia 9 tahun. Tidak diketahui alasan mengapa orang tuanya pergi, namun yang pasti kini Stephanie tinggal sendirian di rumah dan terpaksa mengurus dirinya sendiri. Satu-satunya teman bagi Stephanie adalah boneka kura-kura yang diberi nama Francis. Setiap harinya, Stephanie menonton kartun, bermain piano, membuat smoothie, dan pastinya menghabiskan waktu bersama boneka kesayangan. Lalu pada suatu hari, siaran berita menampilkan kondisi dunia yang menyedihkan, di mana beberapa kekuatan misterius mendatangkan malapetaka di berbagai negara. Para pemerintah telah memperlakukan karantina yang mana mewajibkan orang-orang untuk tetap berada di rumah mereka, namun Stephanie tidak memperdulikan hal tersebut dan segera beralih ke channel kartunnya. Meskipun masih canggung dalam segala hal dan sering membuat rumahnya berantakan, Stephanie tetap senang dan menikmati kehidupannya yang sepi tanpa keluarganya. Hari itu, saat sedang menyiapkan smoothie, tiba-tiba saja dia mendengar suara dari lantai atas. Takut dan penasaran bercampur jadi satu, sehingga Stephanie pun memberanikan diri untuk memeriksa. Gadis itu hanya menemukan sebuah bola yang menggelinding ke arahnya, seolah-olah ada seseorang yang mengajaknya bermain. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan kembali bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Stephanie. Film yang rilis di tahun 2017 ini berdurasi 86 menit dengan Akiva Goldsman sebagai sutradara serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang sudah tidak perlu diragukan. Baik, karena kopinya sudah disiapkan, mari ceritanya kita lanjutkan. Stephanie segera membentak ke arah tangga, lalu kembali ke dapur. Sangat disayangkan, tanpa disadari, gadis itu menginjak pecahan kaca yang membuatnya menjerit kesakitan. Namun karena tidak ada yang merawat, dia segera menguatkan diri, lalu berjalan tertatih ke lantai atas mengambil kotak P3K untuk merawat lukanya. Malam harinya, Stephanie menyiapkan makan malam dan menyajikannya untuk 4 orang, 2 untuk ayah dan ibu, sedangkan sisanya untuk sang kakak dan dirinya sendiri. Kemudian gadis itu membersihkan gigi, lalu tidur setelah membacakan dongeng untuk Francis. Keesokan harinya, Stephanie menempatkan Francis di lantai, mendesaknya untuk bermain petak umpet. Lalu gadis itu segera pergi ke sebuah ruangan dan bersembunyi di dalam tenda. Saat sedang melihat album foto keluarga, Stephanie mendengar suara makhluk misterius yang sepertinya berasal dari luar rumah. Go away, please go away, go away. Ketika merasa ketakutan, Stephanie pun menutup mulutnya dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak bersuara. Stephanie sempat merasa makhluk itu melemparkan sesuatu, namun segera pergi karena tak menemukan siapapun. Lalu setelah beberapa saat, Stephanie keluar secara perlahan dari tendanya dan mendekati jendela. Karena tak melihat apapun, gadis itu yakin bahwa makhluk misterius telah melarikan diri ke hutan terdekat dan kemudian dia memberitahu Francis bahwa makhluk misterius tidak menyukai suara sehingga mereka harus tetap diam. Sore harinya, ketika Stephanie bermain-main di halaman rumah dengan Francis, dia melihat kelinci peliharaan yang diberi nama Mr. Hopper berkeliaran di sekitar mereka. Entah bagaimana, hewan imut itu bisa terlepas dari kandang. Stephanie meminta Hopper untuk menunggu, sementara dirinya bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Tak lama berselang, gadis itu pun kembali dengan semangkuk penuh saus tomat yang akan diberikan untuk Hopper demi membujuknya kembali ke kandang. Namun upaya tersebut gagal, Hopper malah melompat ke dalam hutan dan itu membuat Stephanie merasa kecewa. Ketika Stephanie sedang menyikat gigi di malam hari, tiba-tiba saja terjadi gangguan listrik yang membuatnya ketakutan.
Gadis itu segera bergegas berlari ke sang kakak, yaitu Paul, yang terbaring di kamar. Terlihat tangan Paul bergerak secara perlahan yang menandakan bahwa pemuda itu berusaha melindungi sang adik. Beberapa waktu kemudian, Stephanie kembali mengalami hal yang menakutkan, yaitu suara dentuman yang terdengar di dekat jendela. Secara perlahan dan hati-hati, gadis itu mencoba mendekati untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia melihat bekas darah di jendela dan mulai mengikuti sampai akhirnya menemukan Mr. Hopper yang terluka parah di atas meja. Merasa marah, Stephanie pun segera menuju ke kamar Paul, menyalahkan sang kakak atas apa yang menimpa kelinci kesayangan dan kepergian orang tua mereka. Gadis itu kemudian memukul kakaknya dengan tongkat baseball sehingga kain penutup mulai terbuka dan terungkaplah bahwa Paul sebenarnya sudah mati dan jasadnya mulai membusuk. Pada malam berikutnya, hujan melanda wilayah itu dan kembali menyebabkan gangguan listrik. Stephanie pergi ke basement untuk mengambil lilin, lalu saat berada di sana, dia melihat mesin cuci yang bergetar hebat, seolah-olah ada seseorang yang terjebak di dalamnya. Stephanie yang ketakutan segera melarikan diri ke tenda untuk tidur. Saat tengah malam, suara pintu yang terbuka membangunkannya. Setelah memeriksa, gadis itu melihat air yang membasahi lantai dan berasumsi bahwa seseorang telah berhasil menyelinap ke dalam rumah. Saat cahaya kilat muncul, terlihat seseorang sedang berdiri di belakangnya. Stephanie pun bergegas berlari ke kamar mandi, mengunci diri di dalam ketika terdengar langkah kaki. Gadis itu menutup mulutnya erat agar tidak bersuara dan sangat mengejutkan. Ternyata orang yang menyelinap masuk adalah orang tuanya sendiri. Ya, mereka adalah Eric dan Jane yang telah kembali. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia karena bisa berkumpul lagi dengan orang tuanya dan bahkan malam itu mereka tidur bersama. Keesokan harinya, Jane mengganti baju di hadapan Stephanie karena mengira gadis itu masih terlelap. Namun perkiraan itu salah, Stephanie sudah bangun dan dia melihat beberapa bekas luka aneh yang menakutkan di bagian perut sang ibu. Beberapa waktu kemudian, gadis itu melihat Eric membangun pagar di sekeliling rumah. Eric menjelaskan bahwa pagar itu akan sangat berguna untuk melindungi rumah dari monster. Mendengar hal itu, membuat Stephanie bergegas ke kamar Paul, namun ternyata kamar itu sudah kosong. Dan ketika secara diam-diam mencari kakaknya di hutan, akhirnya Stephanie menemukan makam sang kakak. Merasa marah, gadis itu pun segera mencoba menggali dengan tangannya. Namun di saat yang sama, Stephanie dipanggil oleh orang tuanya. Ketika Stephanie kembali ke rumah, Jane secara tegas memperingatkan untuk jangan pernah lagi keluar dari pagar tanpa izin. Stephanie sama sekali tidak membantah, namun dia tetap menginginkan Paul kembali ke rumah. Keesokan paginya, saat sarapan, Stephanie dan Jane membicarakan tentang alasan meninggalkan Stephanie sendirian di rumah. Jane mengungkapkan bahwa mereka tidak punya pilihan, semua itu dilakukan karena mengira bahwa Stephanie telah ditangkap oleh monster yang selama ini menghantui. Stephanie segera menjelaskan kepada ibunya bahwa monster yang dimaksud tinggal di hutan. Makhluk itu akan menyerang setiap kali terjadi kekacauan dan kebisingan. Dia juga menyebutkan bahwa mereka harus tetap tenang dan tak bersuara, terutama saat monster mulai masuk ke dalam rumah. Pada malam harinya, jasad Paul secara misterius kembali ke rumah melalui jendela. Kedua orang tuanya merasa sedih melihat hal itu karena mereka baru saja menguburnya sembari menanggung beban yang tak terjelaskan di dalam hati. Namun Stephanie sendiri terlihat tenang seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lalu saat makan, gadis itu bertanya kepada Eric tentang monster yang membawa sang kakak kembali dan Eric pun membenarkannya. Selain itu, Eric juga menjelaskan bahwa monster itu mengejar dan mengikuti kemanapun mereka pergi. Adegan berikutnya menampilkan Stephanie yang diam-diam menyelinap ke ruang kerja sang ibu dan menemukan banyak artikel surat kabar yang terpajang di papan tulis, termasuk tentang anak kecil yang melakukan perbuatan keji. Dari buku yang dibaca oleh Stephanie, diketahui bahwa Jane sebenarnya mencoba mempelajari tentang operasi otak dan prosedurnya. Lalu saat melihat poster-poster lain, tiba-tiba saja
saja Jane bergegas masuk ke ruangan, yang mana menyebabkan Stephanie bersembunyi di bawah meja. Jane terlihat sangat khawatir dan kehilangan kesabaran, terutama saat memperhatikan beberapa halaman pada buku. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Stephanie yang tengah bersantai di dalam bathtub. Eric datang menghampiri, mengatakan kepada putrinya bahwa monster bukanlah berasal dari luar, melainkan dari dalam diri yang lahir dari perasaan jahat. Oleh karena itu, Stephanie harus bisa mengendalikan, dan jangan sampai perasaan jahat itu menguasai dirinya. Lagi-lagi, Stephanie dengan sopan menuruti permintaan sang ayah, tapi pertanyaan yang sama kembali dilontarkan oleh Stephanie, yang kali ini kepada Eric, yaitu mengapa dirinya ditinggal sendirian. Hal tersebut membuat Eric merasa sedih dan secara perlahan berbisik bahwa dia tidak tahu apalagi yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Saat tengah malam, Stephanie terbangun setelah mendengar orang tuanya yang sedang berdebat. Eric yang optimis percaya bahwa Stephanie dapat mengendalikan emosinya, sedangkan Jane berpikir sebaliknya dan menyarankan agar mereka melakukan sesuai prosedur meskipun sangat beresiko. Stephanie yang mendengar semuanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, lalu kembali ke kamar tidurnya. Dalam mimpinya, gadis itu mendengar suara aneh dari pintu. Perlahan dia mendekat, lalu tiba-tiba saja Stephanie segera terbangun dari mimpi buruknya dan merasa semua begitu nyata. Oleh karena itu, dia segera turun dan berdiri di depan pintu yang sama. Namun kedua orang tuanya segera menghampiri dan setelah menceritakan tentang mimpi Stephanie, tiba-tiba saja kekuatan misterius menyerang. Run! Setelah merasa cukup aman, Jane mencoba mengintip demi memastikan. Namun baru saja merasa lega, Jane segera mengalami hal yang sama dengan Eric. It's clear. Melihat hal itu, Stephanie yang ketakutan pun segera meraih Francis dan melompat dari jendela. Meskipun terluka, namun Stephanie segera bangkit dan berusaha memanjat pagar. Suasana pun semakin tak terkendali sampai akhirnya Jane berhasil menjatuhkan Stephanie. Namun hal yang lebih mengerikan terjadi, seolah-olah ada makhluk tentakel yang menyerang dari segala arah. Sehingga dengan cepat, Jane membuat Stephanie tertidur serta mengungkap bahwa monster yang dimaksud selama ini adalah putrinya sendiri. Keesokan harinya, ketika terbangun, Stephanie meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena berusaha melewati pagar tanpa izin. Eric mencoba menghibur dan mengungkapkan bahwa Stephanie memiliki monster di dalam dirinya yang mengendalikan tubuh dan pikiran. Kemudian, Eric menghipnotis putrinya untuk bertanya tentang apa yang dia lakukan kepada Paul. Gadis itu menutup mata dan dengan berat hati menceritakan bahwa ketika sedang bermain, Paul terus-terusan menggodanya sampai-sampai Stephanie marah dan menyerang dengan tentakel yang tak terlihat. Cerita itu membuat monster di dalam Stephanie bangkit. Beruntung Jane segera menenangkan dengan sebuah suntikan. Yes. Beberapa waktu kemudian, Eric dan Jane membawa Stephanie ke sebuah ruangan untuk memulai operasi. Eric yang ragu sempat mencoba menghentikan istrinya, namun Jane kembali menegaskan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membuat Stephanie hidup dengan aman. Ternyata, tujuan Jane adalah mengeluarkan monster dengan melakukan operasi otak. Sayangnya, sesaat sebelum dimulai, Stephanie mendapatkan kembali kesadarannya, lalu segera monster mengambil alih untuk menghancurkan seluruh ruangan. Adegan berikutnya menampilkan Eric sedang menyaksikan siaran berita yang mana menyampaikan bahwa prosedur medis yang dilakukan di seluruh dunia untuk merawat anak-anak seperti Stephanie adalah sebuah kesalahan besar, sehingga membuat para dokter dan tenaga medis lainnya terbunuh. Dalam berita itu juga disebutkan bahwa harapan terakhir adalah menemukan obat, namun untuk saat ini yang bisa dilakukan hanyalah menidurkan para anak-anak yang menderita penyakit langka tersebut.
Pagi harinya, Stefani bangun dengan sikap yang sangat tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Eric dan Jane berencana untuk mengakhiri hidup putrinya dengan minuman coklat yang telah dicampur racun. Setelah semuanya siap, Eric mengajak Stefani berjalan-jalan di sekitar hutan, lalu tak lama kemudian, ketika ayah dan anak itu bergandengan tangan, Stefani meminta maaf karena telah melukai Eric. Hal itu membuat Eric sangat tersentuh. Setelah beberapa saat terdiam, Eric mengajak putrinya meminum coklat hangat, namun segera hal itu digagalkan oleh kekuatan telekinesis dan wajah Stefani pun seketika membiru. Tak lama kemudian, Eric kembali ke rumah dengan perasaan sedih yang begitu dalam karena percaya bahwa putrinya telah meninggal. Eric mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat bersalah atas apa yang telah dilakukan. Namun besok pagi, ketika hendak mengubur jasad putrinya, tiba-tiba saja pria itu melihat Stefani berdiri di depan pintu. Eric benar-benar terkejut dan berusaha untuk melakukan sesuatu, tetapi Stefani tidak tinggal diam. Segera gadis itu melempar Eric dengan kekuatan telekinesisnya dan kemudian menuju ke lantai atas untuk menangkap Jane, membantingnya tanpa ampun, lalu menyeretnya ke bawah. Setelah mengunci Eric dengan pisau, Stefani menghabisi Jane dengan meremukkan tulangnya. Selanjutnya adalah giliran Eric, tapi sebelum itu, Stefani sempat mengatakan bahwa seharusnya Eric dan Jane tidak kembali lagi. Film pun ditutup dengan menampilkan Stefani menghancurkan rumah lalu menyeret tubuh orang tuanya untuk diletakkan di dekat makam Paul. Selain itu, ditampilkan juga Stefani yang menghancurkan rumah-rumah lain di pemukiman itu serta menginjak boneka kesayangan, dan akhirnya ditampilkan bahwa seluruh dunia sedang dilanda kekacauan. Apakah upaya manusia dalam menemukan obat telah gagal dan apakah ini adalah akhir dari kehidupan manusia? Dan tamat. Ya, terungkap bahwa ternyata Stefani tidak sendirian. Ada beberapa petunjuk di dalam film. Selain siaran televisi yang memberitakan tentang pandemi global, ada sebuah adegan yang menampilkan potongan koran tentang invasi yang dilakukan oleh sesuatu yang misterius sehingga membuat anak-anak menjadi kejam dan tidak manusiawi. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyakit ini. Satu-satunya jalan keluar adalah eutanasia atau biasa kita kenal dengan suntik mati. Pada awalnya, Eric mengira bahwa dia berhasil menembak Stefani, meskipun dengan rasa duka yang teramat dalam. Namun ternyata, Stefani bangkit kembali. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama adalah Eric tidak melakukan sesuai dengan prosedur, yang mana bukan dengan suntik atau racun, sehingga dengan cepat, monster di dalam tubuh Stefani menyadari niat itu dan segera melindungi inangnya. Lalu kemungkinan yang kedua adalah makhluk itu telah berevolusi, sehingga mampu menyembuhkan diri, maka cara apapun yang ditempuh sudah tidak berguna, dan ini sekaligus menjelaskan apa yang terjadi pada ending film. Stefani menginjak boneka kesayangannya, yang mana itu menandakan bahwa monster telah sepenuhnya mengendalikan gadis itu. Hal yang sama juga dialami oleh seluruh anak-anak yang mengidap penyakit aneh di dunia. Anak-anak itu telah sepenuhnya dikendalikan oleh monster, sehingga kini mereka melakukan pemusnahan. Satu adegan yang sangat membekas bagi saya, di mana Eric mengatakan bahwa monster tidak datang dari luar, mereka bisa hidup di dalam diri kita di kehidupan nyata, dan tanpa kita sadari, kita telah menjadi monster bagi orang-orang di sekitar kita. Film ini tidak hanya menghibur, tapi juga mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat, memahami setiap kejadian dan pengalaman, serta memahami perasaan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin segitu dulu teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk bisa diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!